Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Rahbani Abiuza, 2. Muhammad Alfian Zulhaizar, 3. Febri Andi Prabowo, 4. Faris Apriyadi, dan 5. Harisma Yogi Noviana. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai peranan ICC dalam kasus pidana internasional. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, materi akan dibacakan oleh Mas Andi Febri. Silahkan, Mas Andi. Baik, terima kasih. Pengertian dan secara ICC. ICC merupakan badan peradilan tetap yang dibentuk oleh PBB untuk menuntut dan mengadili para pelaku tindak pidana atau kejahatan internasional. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 yang merupakan hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada tanggal 15 sampai 17 Juli 1998. Terbentuknya ICC tidak terlepas dari prakasa PBB melalui peranan Komisi Hukum Internasional. ICC tidak berada di bawah atau sebagai badan dari PBB. ICC berada di luar sistem PBB dengan kedudukannya sejajar atau setara dengan PBB. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Yurisdiksi merupakan kewenangan dalam bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai tugas, fungsi, dan tujuan. Next. Oke, selanjutnya ada yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Yang pertama ada yurisdiksi personal, yaitu kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah untuk mengadili para pelaku kejahatan atau tindak pidana yang berupa orang-orang atau individu yang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan. 2. Ada yurisdiksi teritorial, yaitu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai badan peradilan internasional berdasarkan lokasi atau wilayah hukum atas perbuatan kejahatan internasional itu terjadi. Yang ketiga ada yurisdiksi temporal, yaitu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 Statuta Roma tahun 1998 yang berbunyi, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan setelah mulai berlakunya statuta ini. Yang terakhir ada yurisdiksi kriminal, yaitu yurisdiksi yang dimiliki oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk atau diatur dalam Statuta Roma tahun 1998. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Karisma. Silakan. Prinsip-prinsip ICC. Yang pertama, penerapan asas non-retroaktif, asas legalitas. Berdasarkan pasal 24 Statuta Roma menyatakan bahwa seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statuta ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya statuta ini. Yang kedua, pertanggungjawaban individual, percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat. Berdasarkan pasal 25 ayat 2 Statuta Roma, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban yang bersifat individual. Yang ketiga, nebis idem. Berdasarkan pasal 20 Statuta Roma melarang adanya pengadilan di hadapan ICC atau pengadilan jika dasar kejahatan terhadap orang itu telah dinyatakan bersalah atau dibebaskan oleh ICC. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan jika pengadilan lain yang mengadili kalau proses pengadilan dilakukan A. dengan tujuan untuk melindungi orang yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana dan tidak dilakukan secara mandiri dan memihak sesuai dengan maksud untuk membawa orang tersebut ke pengadilan. Yang B. Norma-norma mengenai proses yang diakui oleh hukum internasional dan dilakukan dengan maksud untuk membawa orang tersebut ke pengadilan. Yang keempat, daluarsa. Kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma tidak mengenal daluarsa, yakni jangka waktu atau masa di mana suatu tindak pidana tidak dapat diadili atau diajukan ke pengadilan. Selanjutnya. Selanjutnya terkait penerapan hukum pidana internasional. Penerapan hukum pidana internasional yang dilakukan oleh ICC terdapat pada Statuta Roma yang sudah disederhanakan yang disetujui di Roma pada tanggal 17 Juli tahun 1998.
pada bagian 2 dimulai dari pasal 5 hingga 21. Bagian ini berisi tentang kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi pengadilan, serta peran Dewan Keamanan, pengakuan kasus, dan penerapan hukum untuk kasus-kasus yang masuk ke pengadilan. Awalnya pengadilan akan menetapkan yurisdiksi atas kejahatan perang, genosida, serta kejahatan kemanusiaan. Tambahan lagi, pengadilan akan menerapkan yurisdiksi atas kejahatan agresi, begitu definisi tentang kejahatan disepakati. Pengadilan juga menetapkan prinsip saling melengkapi dengan yurisdiksi nasional dengan alasan bahwa pengadilan hanya akan melaksanakan yurisdiksinya ketika negara dengan yurisdiksi nasional tidak mampu atau tidak mau melaksanakannya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.